Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan kita termasuk di antara hambanya yang pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di penghujung bulan yang mana kedatangannya dirindukan oleh kaum muslimin. Sebentar lagi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan berpisah dengan bulan yang mulia ini. Bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya, bulan yang diharapkan ibadah kita akan dilipat gandakan, bulan yang diharapkan dosa-dosa kita akan diampuni. Jemaah dirahmati Allah, sebagaimana disebutkan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menceritakan bagaimana ulama-ulama kita, bagaimana kaum salaf kita, mereka memohon kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar Allah masukkan mereka ke bulan yang mulia ini. Dan sebentar lagi ayuhal muslimun, tinggal menghitung hari lagi kita akan meninggalkan bulan yang mulia ini. Jikalau seandainya kita banyak lalai di bulan Ramadan ini daripada berbagai macam ibadah yang seharusnya bisa kita lakukan tapi kita tinggalkan,
Maka jangan sia-siakan di penghujung Ramadan ini ayyuhal muslimun. Jangan sampai Ramadan ini pergi meninggalkan kita sedangkan dosa belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah suatu ketika Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Wahai Muhammad, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan kemudian Ramadan meninggalkannya dan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah penghuni neraka dan Allah akan jauhkan ia daripada rahmat Allah." Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Katakan amin wahai Muhammad." Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Jamaah dirahmati Allah, sungguh di antara orang yang paling celaka, orang yang paling merugi, Allah berikan dia kesempatan masuk di bulan Ramadan, tapi Allah tidak mengampuni dosanya. Maka doa Jibril alaihi salatu wassalam pasti akan dikabulkan oleh Allah, apalagi diaminkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita tidak menginginkan kita termasuk daripada doa ini ayyuhal muslimun. Maka maksimalkan waktu kita untuk ibadah di akhir Ramadan ini. Dan bagi kita yang merasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah di Ramadan ini, maka jangan sampai kendor ayyuhal muslimun. Dan di antara sifat kaum muslimin di sekitar kita, di awal-awal Ramadan mereka semangat, ketika di penghujung Ramadan mulai melemah. Bahkan kalau kita lihat ayyuhal muslimun, di puasa pertama, di sahur pertama, di subuh pertama kita datang ke masjid, melihat masjid penuh. Bahkan kita takjub melihatnya lebih banyak daripada sholat Jumat. Coba kita lihat sekarang ayyuhal muslimun, bagaimana kondisi masjid-masjid kita dari kaum muslimin. Jadi seolah-olah masjid kehilangan jamaahnya. Tidakkah kita pernah mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dinilai daripada akhirnya. Jangan sampai Ramadan ini pergi meninggalkan kita dan kita tidak dengan kondisi ibadah yang mana di awal Ramadan telah kita lakukan. Istiqamah ayyuhal muslimun. Istiqamah adalah suatu kalimat yang mudah diucapkan tapi sulit untuk mempraktekannya. Maka ketika seorang hamba dapat istiqamah di setiap ibadah-ibadah yang ia lakukan, maka balasannya surga. Dia akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rabbul Izzati wal Jalalah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Maka ketika seorang muslim mengucapkan ini, maka ia punya konsekuensi, ia harus taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadahnya. Kemudian istiqamah di dalam ibadah tersebut, maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan turunkan kepada mereka malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut dan jangan merasa bersedih. Ini ucapan dari malaikat kepada orang-orang yang istiqamah di dalam ibadahnya. Istiqamah dalam qiraah Al-Qur'annya mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Istiqamah dalam qiyamul lailnya, istiqamah di dalam puasanya. Maka mereka yang akan mendapatkan teguran ini, kabar gembira ini dari malaikat, mereka akan mendapatkan kabar gembira dari malaikat dengan ucapan alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan lagi bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan sungguh surga telah menanti kalian. Jemaah dirahmati Allah, sungguh gol daripada setiap ibadah yang kita lakukan adalah surga. Dan kuncinya kata Allah untuk mendapatkan surga ini ketika kita istiqamah di setiap ibadah yang kita lakukan. Kemudian Nabi kita juga menyebutkan
bahwasanya di antara amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang senantiasa kita rutinitas lakukan, walaupun ibadah itu sedikit, walaupun ibadah itu singkat, tapi terus kita lakukan. Inilah di antara ibadah yang paling Allah cintai. Maka berusahalah untuk istiqamah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah berusaha untuk melakukan ketaatan dengan beribadah di bulan Ramadan ini, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahi jamaah dirahmati Allah, kalau seandainya amalan 1 bulan Ramadan ini saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup menghantarkan kita kepada surganya Allah. Bahkan kalau seandainya 1 malam Lailatul Qadar saja Allah terima ibadah kita, maka itu sudah cukup membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada kesempatan 1 hari lagi atau 1 malam lagi, malam ganjil, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Banyaklah berdoa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala begitu cinta, begitu suka dengan orang-orang yang meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat membenci orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kita berkata, Allah berkata, mengabarkan kepada kita, memintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka niscaya doa itu pasti akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah penghuni neraka jahanam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini memiliki sesuatu, ketika Allah kabulkan, bahkan bisa kita sebut di luar nalar. Sebagaimana disebutkan kisah di masanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Umar ibn al-Khattab duduk-duduk di masjid di masa kepemimpinan beliau radhiyallahu taala anhu, ia melihat 2 orang laki-laki yang begitu mirip. Kemudian Umar ibn al-Khattab bertanya kepada salah seorang di antara sahabat, siapakah kedua laki-laki ini, begitu miripnya mereka, sama, tidak ada bedanya. Maka Umar pun bertanya, siapakah kalian? Maka sang ayah mengatakan, aku adalah ayahnya dan ini adalah anak. Dari wajahnya, umurnya persis sama. Maka Umar ibn al-Khattab merasa takjub dengan 2 laki-laki ini. Lalu laki-laki ini berkata, wahai Amirul Mukminin, jika engkau takjub dengan wajah kami, kemiripan kami, maka engkau akan lebih takjub dengan yang terjadi kepadaku. Seorang laki-laki ini, ayyuhal muslimun, pergi berjihad sedangkan istrinya sedang hamil. Karena memang ini adalah panggilan jihad, maka ia tinggalkan istrinya dalam kondisi hamil dan pergilah dia berjihad. Setelah beberapa bulan di medan perang, dia kembali dan perhitungan dia anaknya pasti sudah lahir. Ketika ia sampai di rumahnya jamaah dirahmati Allah, ia melihat tidak ada orang di rumahnya, dan dia melihat kondisi rumahnya seolah-olah tidak pernah dihuni orang lagi. Dan dia memanggil-manggil istrinya, dan dia tidak mendapatkan sambutan daripada istrinya. Kemudian dia berlari kepada tetangganya, lalu bertanya di mana istrinya. Maka istrinya berkata, tetangganya berkata, sesungguhnya istrimu telah meninggal. Maka ia berlari kepada keluarga istrinya, bertanya di mana istrinya dikuburkan. Maka dibawakanlah dia kepada kuburan istrinya. Kemudian dari kuburan tersebut terdengar tangisan seorang bayi dari dalam kuburan tersebut. Kemudian dia bertanya kepada keluarga istrinya, apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Kalau seandainya
ini bentuk adab dari Allah, maka saya yakin dan saya paham siapa istri saya ini, tidak mungkin. Dan ini sudah berjalan beberapa hari. Maka dia pun menggali kuburan itu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ia dapati bayinya lahir di dalam kuburan. Masya Allah. Ternyata sebelum berangkatnya berjihad lagi-lagi ini, sahabat ini jemaah dirahmati Allah, ia mengatakan, ya Allah, jagalah istriku dan anakku untuk. Itulah doa jemaah dirahmati Allah. Kalau kita pikir-pikir ini tidak masuk akal, tapi ini benar-benar terjadi. Maka banyak-banyaklah kita berdoa jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana innaka antas sami'ud du'a. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نقيم الصلاة.